aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Oh, oh. Kau bawa kami mendekat kepadamu. Kau bawa kami semakin melekat kepadamu Tuhan, menyatu denganmu. Haleluya. Oh,
terpujilah Engkau selamanya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat Kau ku rindu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di. Sekali lagi katakan, Kau ku rindu, Kau ku Kaulah perlukan, yang ku mau berada di dekat-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh senantiasa tinggal di dalam Engkau. Silakan Tuhan kembali Engkau mengajari kami. Kami tundukkan hati kami dan selaras dengan kehendak Tuhan. Memenuhi kami dengan hidup-Mu senantiasa. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Selamat pagi. Salam semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Semua, salam Henny. Salam yang di radio, ada di radio Mak. Baik. Ada yang mau sharing begini? Nggak ada yang mau sharing? Amin. Baik, mari kita mulai. Lanjutkan ya. Pengalaman-pengalaman yang hampir sama dengan ini akan sesekali terjadi. Kadang saat engkau dalam perjalananmu ke tempat kerja, engkau akan berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Dan engkau akan digerakkan hingga air mata akan membasahi wajah. Dan engkau tidak akan dapat mengendalikan dirimu. Dan engkau akan sangat ingin menemukan tempat yang sesuai di mana engkau dapat mengungkapkan semua hasrat dalam hati. Akan ada saat-saat ketika engkau berada di tempat umum dan engkau akan merasa bahwa engkau menikmati sangat banyak kasih Tuhan. Bahwa nasibmu sama sekali tidak biasa. Dan lebih dari itu engkau menjalani hidupmu dengan lebih bermakna daripada orang lain. Engkau akan mengetahui secara mendalam bahwa Tuhan telah ini yang kedua ya. Yang lain lagi. Engkau akan mengetahui secara mendalam bahwa Tuhan telah meninggalkanmu dan bahwa ini adalah kasih Tuhan yang besar bagimu. Di lubuk hatimu yang terdalam, engkau akan merasa bahwa ada sejenis kasih di dalam diri Tuhan yang tak dapat diungkapkan dan tak terselami bagi manusia. Seolah-olah engkau mengetahuinya, tetapi tidak memiliki cara untuk melukiskannya. Gitu dia ya. Selalu membuatmu berhenti sejenak untuk berpikir, tetapi membuatmu tidak dapat mengungkapkannya sepenuhnya. Di saat seperti ini, engkau bahkan akan lupa di mana engkau berada. Dan engkau berseru, "Oh Tuhan, engkau begitu tak terselami dan sangat terkasih." Ini akan membuat orang bingung, tetapi semua hal seperti itu cukup sering terjadi. Engkau telah mengalami hal semacam ini berkali-kali.
ini adalah kehidupan yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepadamu. Sekarang ini dan kehidupan yang harus engkau jalani sekarang ini bukan untuk menghentikanmu dalam menjalani kehidupan, melainkan untuk mengubah caramu menjalani hidup. Dilihat, ketika kita mengalami sebuah hal-hal yang indah itu, saudara, dikatakan tadi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara, digerakkan. Itulah suasana yang dibuat oleh Roh Kudus dalam hati kita. Sampai kita mengalami, waduh Tuhan itu indah sekali. Tapi tidak terlukiskan, kasihnya dalam sekali. Kalau saudara ingat ya bagaimana saya menjelaskan tentang kesabaran Tuhan, gitu, ketekunannya gitu ya, bagi umat manusia gitu. Ketika dikatakan umat manusia, itu kan berarti kita gitu. Apalagi ketika saya menerangkan tentang pencipta dan ciptaan, Bapa dan Anak gitu. Ketika saya menjelaskan tentang pemeliharaan Tuhan, segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan, semua itu, saudara, semua perasaan-perasaan yang sangat luar biasa itu, saudara, bukan dimaksudkan untuk kita itu jadi meninggalkan perjalanan hidup kita gitu. Tapi tujuannya itu supaya kita itu bisa mengubah jalan hidup kita selama ini gitu. Jadi kita dibawanya kepada hal yang baru. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita tetap menjalani kehidupan kita seperti biasa, saudara. Tapi sudah dengan cara yang berbeda gitu. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, ada banyak saudara kejadian-kejadian yang kita alami dari yang kecil sampai yang besar gitu, yang dari yang kita dapat jangkau atau tidak kita dapat jangkau, yang bisa kita atasi dan yang tidak bisa kita atasi gitu, berbagai macam gitu. Ketika kita diperhadapkan kepada semua itu, setelah kita mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan adalah kita mengalami perubahan dalam menjalani hidup kita ini gitu. Itu yang benar ya. Cara kita menghadapi orang yang mungkin seperti dikatakan tadi, kita melihat bagaimana betapa beruntungnya kita gitu. Kita mungkin melihat orang-orang yang nampaknya wah mereka dalam posisi tertentu gitu di dalam dunia ini gitu, atau dalam pelayanan gitu kan. Mereka mungkin punya pengikut yang banyak gitu kan, posisi mungkin tinggi gitu. Tetapi ketika Tuhan menyingkapkan semua hal ini kepada kita, kita nggak tahu gimana cara menggambarkannya gitu ya. Tapi hati kita itu merasa kita itu istimewa gitu, dipilihnya gitu. Sehingga kita ketika kita melihat orang lain, kasihan. Seperti yang sering saudara dengarkan gitu. Nah, jadi Tuhan tidak ingin kita terus di satu sisi itu adalah hal yang harus yang memang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita gitu. Itu yang membuat kita itu bersemangat menjalani hidup ya. Tapi di satu sisi dia tidak mau kita berhenti sampai di situ gitu. Bukan itu yang utama, walaupun itu penting gitu. Itu ya. Bahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan banyak sangat bersyukur gitu. Itulah yang membuat kita ini, saudara, memang seperti yang kita katakan setiap hari. Kalau kita bisa seperti ini, kalau kita ingat siapa kita, bagaimana kehidupan kita gitu,
tentu kita tidak akan mengalami semua ini gitu. Persekutuan yang indah ini gitu. Selalu baru setiap hari kita merasakan bagaimana nampaknya kita kurang istirahat, tapi begitu kita mendengarkan persekutuan ini gitu ya, kita masuk di dalamnya, sepertinya semua rasa kantuk itu hilang gitu. Ya kan? Dulu kita pengen aduh tidur aja terus gitu. Sekarang rasanya kalau kita mau misalnya ada hal apapun, seperti yang misalnya kalau saya ada di kota lain gitu, itu rasanya kalau tidak Zoom, itu rasanya aduh gimana gitu. Makanya berjuang mau gimana pun saudara, mau gimana pun kondisinya gitu, di tengah keramaian sekalipun saudara, kita tetap bisa melakukannya kan. Kalau kita yang dulu mana ya sudah, kalau kita nggak bisa ya sudah, nah gitu kan. Tapi yang sekarang tidak, seperti ada yang hilang gitu. Kalau kita tidak bersekutu, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bersekutu setiap hari saja, kita masih rasanya kurang gitu. Rasanya kita itu mau, aduh aku harus baca firman ini gitu. Karena memang setiap kali kita membaca firman itu memang seperti kita berjumpa dengan Tuhan saudara. Apalagi kalau kita bisa menenangkan hati kita. Tapi seperti yang dikatakan tadi, tujuannya bukan untuk kita tinggal di sana gitu, menikmati semua itu. Apa tujuan daripada pekerjaan itu? Itu dia saudara. Sehingga kita pun akan bertumbuh, sehingga kita pun akan dilatihnya gitu. Bagaimana kita menghadapi setiap situasi? Bukankah setiap kita ini adalah menjadi masalah bagi Tuhan dalam tanda kutip ya? Bukankah kita ini dalam hal tertentu saudara, kita itu menjadi musuhnya Tuhan gitu. Makanya kan ketika Tuhan masih ketika Musa masih dalam perjalanan pelayanannya gitu, ternyata di satu hari Tuhan berikhtiar membunuh dia karena dia lupa untuk menguduskan anaknya gitu, untuk mentahirkan anaknya gitu. Tapi kenapa seperti itu saudara? Bukan karena dia ingin melakukan itu tanpa tujuan gitu. Tentu itu karena Musa pada waktu itu dia itu harus diajar gitu. Dia jadi karena dia merasa sudahlah memang nggak ada yang lain lagi yang dipilih oleh Tuhan gitu. Tinggal aku saja gitu kan. Kemarin aku berani nantangin Tuhan kok. Kalau engkau mau bunuh umatmu, ya lebih baik bunuh saja aku gitu. Untuk apa aku melakukan ini gitu? Apa nanti yang dikatakan orang? Katanya engkau Tuhan, katanya dia sanggup mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi tidak sanggup membawa mereka ke tanah perjanjian. Sebetulnya dia sedang mewakili iblis mengejek Tuhan gitu. Itu kan yang dikatakan dia. Kalau Tuhan mau jawab yang sebenarnya, ngapain aku urusin? Emang aku ada urus dengan itu semua gitu. Bukankah aku pencipta? Kan itulah yang dihadapi oleh Tuhan kan, tentang ciptaannya kan. Dan itu juga yang membuat Tuhan itu mau menjadi manusia, menjadi daging. Jadi saudara, ketika
eh, dikatakan seperti itu, bagaimana Tuhan menghadapi kita gitu. Apakah dia tidak tahu, saudara, bahwa suatu saat kita bisa tidak setia? Dia tahu. Tapi kenapa dia terus mengikuti kita? Kenapa dia terus memelihara kita? Kenapa dia mesti tekun memperbaiki kita? Nah, itu kita alami kan dari Tuhan kan? Sekarang dari semua yang kita alami itu, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Tentu sama seperti dia tekun menghadapi kita, ya kan? Dia gak menganggap kita masalah. Dia menganggap kita ini pekerjaan. Pekerjaan yang harus diperbaikinya. Ada yang ketika dia misalnya kalau toko tukang bangunan gitu kan, wah ini nggak pas, kerjain lagi gitu. Karena ingin membangun satu bangunan yang indah gitu. Seperti itulah Tuhan. Nah, sama dengan kita gitu loh. Ketika dia memenuhi kita gitu kan, itulah suasana yang tadi, saudara. Kalau kita ingat-ingat segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita gitu, saja gitu, mana mungkin lah aku bisa seperti ini. Nggak mungkin lah, siapa kita ingat-ingat diri kita gitu, ya kan? Kalau saya ingat dari awal bagaimana Tuhan pilih saya gitu, aduh, terlalu nggak layak lah gitu, jauh sekali dari layak. Terus juga dalam menjalani kehidupan terus juga seperti itu gitu. Saya pikir dulu, saudara, dengan menjadi full time gitu kan, dengan hanya tinggal di hadirat Tuhan, berdoa gitu ya, saya pikir ya itulah kehidupan. Tidak, kita tetap menjalani kehidupan kita, bekerja, yang ngasuh anak gitu kan, apa saja. Misalnya bagi ibu-ibu yang belanja, kalau istri saya belanja ke jodoh misalnya kayak gitu kan. Setiap hal yang ada di depan mata kita, yang diperhadapkan kepada kita, tidak ada yang sama setiap hari. Baik kita belanja atau apa gitu. Iya. Ada yang harus melatih kesabaran kita. Dalam menghadapi anak juga begitu. Bukan masalah anakku ini kok nggak berubah-berubah, bukan itu. Sekarang adalah bagaimana setelah kita mengalami Tuhan, berubahkah cara kita menghadapi anak kita? Gitu. Setiap hari kan? Kalau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan memperlakukan kita, disitulah Dia mengajar kita perlahan bagaimana harusnya kita menghadapi setiap orang. Itu ya. Itu yang Tuhan harapkan. Itulah kehidupan. Itulah sebetulnya kerajaan yang sedang kita masuki. Bukan kita jadi eksklusif. Tetapi memang, saudara, untuk sementara waktu di awal-awal kita itu seperti dikurung gitu. Walaupun bukan kelihatan kurungan itu, saudara. Dia benar-benar mau kita duduk di hadapan Dia gitu, dan menikmati semua yang tadi, saudara. Jadi sekarang kita mau karena kita sudah dulu ketika awal-awal kita pengen cerita sama orang gitu.
Lalu saudara, rasanya kok nggak bisa ya Tuhan. Wah, ketika awal-awal saya semangat menceritakan gitu orang gitu. Supaya apa ya? Supaya nanti saya akan mendengarkan pengalaman apa namanya? Kesaksian mereka ketika mereka mendengarkan firman persekutuan ini, saudara. Tapi ternyata sangat jauh. Bagaimana menghadapinya? Gitu. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Ini adalah kehidupan yang telah diberikan oleh Roh Kudus. Kepadamu sekarang ini dan kehidupan yang harus engkau jalani sekarang ini. Sekarang, ini bukan untuk menghentikanmu dalam menjalani kehidupan, melainkan untuk mengubah caramu menjalani hidup. Gitu ya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan atau diungkapkan. Itu juga merupakan perasaan manusia yang sebenarnya. Dan terlebih lagi adalah pekerjaan Roh Kudus. Engkau mungkin memahaminya dalam hatimu, tetapi engkau tidak memiliki cara untuk mengungkapkannya dengan jelas kepada siapapun. Ini bukan karena engkau lamban bicara atau gagap, tetapi karena itu adalah semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, disitulah saudara kita itu melihat apa bedanya Tuhan menjelaskan, Tuhan mengajari dengan manusia yang mengajari. Ketika kita sebagai manusia, jadi kalau manusia yang menjelaskan mungkin akan berusaha sebaik mungkin untuk dijelaskan. Tetapi seberapa hebat pun penjelasan manusia itu dan rasanya masuk akal, tapi orang tidak mengalami kehidupan. Berbeda dengan Roh Kudus yang mengajari. Berbeda dengan Tuhan itu yang mengajari gitu. Sekalipun dia mengajari dengan cara manusia gitu ya. Kan dia menjadi manusia gitu. Sama seperti ketika saya menjelaskan kepada saudara. Yang saudara lihat kan manusia. Tetapi bagaimana kita bisa dengan yakin Tuhanlah yang menjelaskan, atau bagaimana saya yakin Tuhan yang menjelaskan? Tentu kan saya yang mengetahuinya kan dalam diri saya kan. Awal-awal pasti canggung. Kadang-kadang rasanya mau bicara itu, aduh, pakai kata apa ya? Gitu. Tetapi sekalipun kata-kata saya tidak pas, Roh Kudus tanpa kita sadari menjelaskan di dalam diri kita masing-masing sesuai dengan tingkat pengertian kita. Iya. Kalau dibandingkan cara saya mengikuti Tuhan dari awal, tentu saudara sangat jauh daripada saya. Kenapa saudara? Karena kan saya dipilih sejak awal. Bagaimana kecenderungan saya baca-baca buku gitu kan. Ya kan? Saya memperhatikan banyak hamba Tuhan gitu. Bagaimana kehidupan mereka. Saya mengetahui semua. Karena diam-diam saya melakukan riset sendiri gitu. Termasuk dalam kehidupan saya gitu. Kalau dibandingkan dengan saudara cara saya memahami setiap perkataan ini tentu lebih tinggi gitu. Punya jam terbang yang banyak gitu. Belum lagi saudara ketika saya misalnya ketika melakukan perjalanan iman saya, misalnya melakukan kebangunan rohani gitu ya, kemana-mana pergi gitu, itu kan benar-benar boleh dikatakan itu butuh iman yang besar kan, berbicara di hadapan orang banyak gitu, menghadapi misalnya orang-orang yang datang dengan segala kebutuhan mereka gitu untuk mendapatkan mujizat gitu.
Kan saya lihat nyata itu gitu. Bagaimanapun itu, setiap kita bisa dihadapi oleh Tuhan. Bagaimanalah hebatnya guru itu, saudara? Roh Kudus itu, bagaimanalah dia hebatnya? Bisa menghadapi semua orang. Bisa menghadapi anak kecil. Bahkan bisa menghadapi bayi sekalipun, saudara. Bayangkan firman Tuhan katakan, di dalam mulut bayi-bayi yang menyusui, katanya, aku taruhkan kuasa untuk membungkam membungkam musuhmu. Gimana caranya ini? Bayangkan bagaimana dengan tangisannya itu. Bisa melindungi dia gitu. Makanya mereka sensitif gitu. Anak-anak, bahkan bayi sekalipun gitu. Bagaimana caranya kita tahu kalau anak-anak kita yang masih kecil, mereka bisa merasakan Tuhan? Sulit kan menjelaskan. Sangat sulit, saudara. Bagaimana cara Tuhan itu bekerja? Tidak terjelaskan gitu. Tapi Tuhan memang bekerja. Jadi saudara, ketika kita mengalami apa saja, iya, apa saja setiap hari, tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Makanya saudara, kalau kita lihat ciptaan Tuhan, nampaknya kan kita pikir, untuk apa Tuhan menciptakan rayap gitu? Untuk apa ada rayap gitu? Untuk apa ada kecoa? Hal-hal yang menjijikkan bagi kita. Kenapa itu ada? Kalau manusia kerjanya apa, saudara? Membasmi kan. Oh gitu, lihat semut, wah, masa menjengkelkan, wah udah yang nggak benar nih, hanguskan, bumi hanguskan gitu. Padahal kalau kita lihat semuanya itu, saudara, ada fungsinya. Iya. Wah, kalau saudara seorang peneliti gitu ya, seorang yang pintar gitu meneliti, waduh, akan kagum-kagum saudara dengan bagaimana sang penguasa itu memelihara segala sesuatu. Kalau saudara suka merenung gitu, kalau engkau tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam engkau, wah, saudara akan bingung sendiri, saudara. Tak bisa menjelaskannya. Gimana caranya? Sama seperti ketika awal-awal, saudara. Ketika kita mulai percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Mana orangnya? Siapa dia? Orang-orang kan langsung syak gitu. Nggak bisa berani maju gitu loh, saudara. Nah, gimana? Masa Tuhan yang datang itu perempuan? Kan gitu loh, saudara. Dari mana dia? Kan gitu. Itu langsung semua, wah itu yang justru menghalangi itu pendeta-pendetanya, saudara. Hati-hati kalian, sudah ada lagi ajaran sesat katanya. Pasti kayak gitu, saudara. Padahal saudara, tanpa sadar, saudara, orang yang mengatakan kayak gitu kan, berarti mereka tidak percaya dong ada Tuhan dalam diri mereka. Kan? Masa setakut itu gitu. Ada banyak firman Tuhan dikatakan bagaimana Tuhan itu sendiri akan mengajari kita gitu. Tapi kalau manusia berkata lain, sekolah keluaran mana dia? Di sekolah teologi mana dia? Apa gelar pendetanya? Apa gelar ininya? Teologianya. Sudah doktor kah? Oh dia doktor, wah. Mereka akan, apalagi kalau PhD gitu kan. Orang itu, oh, bagus ini, dia ngajar ini. Benar yang dibilang dia ini. Apalagi kalau dia punya karunia, mujizat tertentu. Sudah benar yang dikatakan dia ini semua. Mereka menjadi pengikut. Tapi ketika Tuhan bekerja dengan cara yang lain, apa yang terjadi, saudara?
mereka akan mengatakan itu sesat. Sama dengan semua yang diperhadapkan kepada kita, saudara. Akan banyak hal yang menjengkelkan, saudara. Ketika kita belanja, kemana aja. Kalau kita terus menghindar, maka cara hidup kita belum berubah. Cara kita menjalani hidup kita belum berubah. Iya, saudara kan melihat ketika saudara berinteraksi dengan manusia ini, saudara. Apa yang diinginkan Tuhan? Hadapilah. Karena seperti itulah Tuhan menghadapi setiap ciptaannya, saudara. Itu menjadi hikmat tersendiri bagi Dia. Maka segala hal yang diperhadapkan kepada kita menjadi hikmat tersendiri bagi kita, saudara. Iya. Ada orang yang ketika harus menghadapi jengkel gitu ya, adabnya gitu ya. Kadang-kadang tidak punya waktu untuk anak. Nanti suatu saat akan ada satu kehidupan di mana kita tidak melihat anak-anak kita lagi. Mereka sudah pergi meninggalkan kita. Iya. Wah, baru kita sadar. Aduh, betapa hampanya tidak ada anak-anak ya. Kadang-kadang kita menginginkan mereka tetap seperti anak kecil gitu. Kita tidak tahu. Zaman sudah berubah. Iya. Kita nggak pernah terpikir kalau memasak, mempersiapkan bekal untuk anak itu satu keindahan. Tapi semua kita jalaninya buru-buru kan. Kadang-kadang kita wah pontang-panting gitu. Nanti pontang-panting gak ada lagi. Ketika apa? Mereka sudah meninggalkan kita. Kita akan jalani satu kehidupan yang berbeda. Dulu ketika saya antar anak saya ke bandara, tiap hari bayangin. Dari Tembesi ke bandara, waduh. Saya bawa 2 lagi situ. Istri saya bawa 2, saya bawa 2 gitu. Waduh. Ketika sekarang saudara, anak saya sudah di tempat yang dekat. Ketika sekali saya pergi, apalagi kemarin ngantar ya habis ngurus itu ya, yang anti narkoba tidak memakai narkoba itu ya, surat keterangan tidak menggunakan narkoba itu. Oh jauh sekali rasanya saudara. Padahal tiap hari dulu saya jalan, tiap hari. Bagaimana saya menghadapi kalau anak saya jengkel kalau saya turunkan di simpang legenda masuk itu kan. Karena sudah nggak terkejar lagi saudara. Nak, nggak bisa ya turun di sini ya nak. Atau saya putarkan dikit masuk ke dalam. Dia panjang mukanya. Padahal kadang-kadang dia yang bikin lambat gitu loh. Saya ceritakan dulu, ingat nggak? Saya harus bertengkar dengan anak saya terus gitu kan. Bagaimana? Oh rasanya udahlah. Kadang saya mau marah ya udahlah. Gak usah marah lah. Dah terus ya, saya nggak perlu gimana perasaannya gitu. Tapi sekarang begitu saya antar si kembar ke sekolahnya gitu kan. Coba saya bilang sama mereka, coba ingat nggak dulu kalau Brian saya bilang disinilah saya antar, saya turunkan dia. Coba, saya itu kalau turunkan mereka itu di seberangnya SMA 20 di sini kan.
Nyebrang ya nak, itu dia gitu. Kadang ya katanya, tapi ianya itu nggak enak gitu loh. Padahal cuma nyebrang loh, cuma nyebrang jalan loh. Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak? Brian itu turun di sini loh. Ingat lihat di jalan nih. Apalagi kalau hujan lagi. Tapi ketika saya mengingat itu, iya ya, ternyata lewat juga ya. Saya merindukan antara anak saya duduk di kantinnya kadang-kadang yang di SMA 3 gitu. Ya teman-temannya dia kadang-kadang saya harus antar dia nanti kerja kelompok dengan temannya di Bengkong gitu. Iya, lewat semua kan. Lihatlah perjalanan kita akan jalan terus, saudara. Lihatlah siapa yang bersama-sama dengan kita. Kalau saya ingat yang saya bilang, saya baptisi keluarga si Majinta itu gitu kan. Ingat semua itu. Iya ya. Semua perjalanan ya. Dan ketika itu sudah lewat, kita akan memulai sesuatu yang baru. Dulu ketika tinggal di Cemara, wah ingat gini-gini. Sekarang sudah tinggal di sini gitu. 3 tahun loh. Iya kan? Berbeda semua yang kita jalani, saudara. Orang pun akan berubah yang tadinya kita pikir begini kita bisa akrab. Nanti suatu saat kita bisa nggak akrab gitu loh. Suasana berbeda kita jalani setiap hari. Ya. Nah, jadi tentu saja aspek lain dari hidupmu tidaklah kosong. Hanya saja pengalaman digerakkan menjadi semacam sukacita dalam hidupmu yang membuatmu selalu bersedia untuk menikmati pengalaman-pengalaman seperti itu dari Roh Kudus. Namun engkau harus tahu bahwa digerakkan dengan cara ini tidak terjadi supaya engkau dapat melampaui kemampuan dagingmu. Ini yang selama ini, saudara. Ini sebetulnya yang perlu ditekankan bagi semua orang percaya atau orang Kristen gitu. Jadi orang itu pikir menikmati Tuhan, melihat Tuhan, dia pikir itu yang terutama gitu loh. Itu yang paling penting. Makanya mereka itu ketika mereka menjalani kehidupan mereka yang capek di bumi ini, sudahlah Tuhan datanglah segera. Dia nggak tahu kalau Tuhan sudah datang gitu. Dia masih bilang datanglah segera. Tujuan mereka itu udah capek, mereka sudah menjalani hidup ini. Lalu mereka membayangkan sorga, nanti di sorga ya sudah nggak ada lagi yang memikirkan, nggak ada lagi tangisan. Iya kan? Nggak lagi kerja berat gitu kan, nggak lagi masuk malam. Wah, semuanya akan menikmati. Kita mau mengalami pengalaman adikodrati gitu kan. Sampai guru kita itu sampai ketika dia hilang karunia penglihatannya sudah dia wah, kalau saya ingat itu ya. Sehingga kita dipaksakan supaya kita itu mendapatkan karunia penglihatan dulu. Sehingga ada teman kita yang sampai sudah dia cerita, gimana saya mendapatkan pengalaman ini Pak, katanya gitu. Dia pergi ke Sungai Ladi gitu, saudara. Dilihat karena nggak tahu dari mana dia ini, karena obsesi dia ingin punya penglihatan. Ya kan? Jadi senang sekali kalau dia berdoa, dia lihat ini. Wah, nanti dia akan ceritakan kepada orang lain gitu. Saya lihat ini. Wah, orang yang mendengarnya itu semangat dia. Itu yang masih pengen didapatkan oleh orang itu gitu. Bukan itu, saudara. Memang saudara kalau sudah punya karunia itu, saudara, memang wah, dia jadi penting, saudara. Dia merasa dia lebih bermakna hidupnya gitu. Dibanding dengan orang yang biasa nggak punya penglihatan dan segala macam gitu.
Saudara, Tuhan walaupun perasaan itu perlu gitu. Kan gak perlu perasaan semua yang tadi itu kan yang membuat kita semangat kan menjalani hidup ini. Kita merasakan, wah betapa indahnya Tuhan itu gitu. Kan apa yang kita alami sekarang ini kan, kalau saya cerita itu. Dan apa yang saudara alami, itu kan akan membuat saudara semangat. Tetapi saudara, dia mau kita itu mengalami, kita itu menjadi manusia normal gitu loh. Itulah tujuan Tuhan menciptakan. Tapi ketika terjadi hal-hal supranatural, mereka mau tinggal di situ sama seperti Petrus itu saudara dan Yakobus dan Yohanes ketika mereka melihat Elia dan Musa turun waktu itu kan. Ketika mereka ada di gunung kemuliaan itu kan. Makanya kan Petrus bilang, maukah engkau Tuhan, aku mendirikan 3 kemah. 1 bagi engkau, 1 bagi Elia, 1 bagi Musa gitu. Disitulah saudara orang membuat kemah. Untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Membuat monumen saudara. Makanya setiap kali mereka mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu saudara, mereka merayakannya. Mereka mengingat, mereka ingin kembali ke situ saudara. Mereka teringat mungkin masa-masa di mana mereka bangun pagi-pagi saat teduh gitu ya. Mereka mencoba ingin membuat saat teduh lagi saudara. Jadinya apa saudara? Teduh sekali saudara. Mati. Nggak ada kehidupan gitu. Karena apa saudara? Mereka tidak bisa keluar dari keadaan mereka yang monoton gitu. Jadi kata-kata mereka tentang Tuhan yang hidup itu menjadi omong kosong. Ya. Jadi saudara, hal-hal yang indah itu nggak akan bisa mereka tinggalkan gitu. Itu yang membuat orang lari gitu. Tapi sekarang saudara, ketika kita terus mengalami Tuhan ini saudara, kita melihat hal-hal apa saja, bahkan yang paling sulit yang selama ini kita hadapi, harus kita hadapi sampai kita itu menang. Makanya dikatakan barang siapa menang. Disitulah kita akan bisa benar-benar melihat Tuhan yang sesungguhnya. Lewat perjalanan hidup kita yang normal setiap hari. Jadi kalau kita masih melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita setiap hari gitu ya, nggak sesuai gitu, jangan mundur, jalani saja kehidupan gitu. Iya, nikmati saja, hadapi apa saja. Nanti kan ketika Pak Yabes sama Pak Yabes mereka tinggal berarti berempat kurang 1 gitu kan, akan terasa nanti, akan teringat. Walaupun misalnya menjengkelkan, misalnya ketika harus membangunkan anaknya karena tidur terus di kamar terus main game gitu kan, akan terasa nanti. Sepi juga ya. Kalau istri saya ngambil piring misalnya, dulu harus ngambil piring 6 kalau mau makan kan. Diambil juga 6. Iya ya kakak sudah gak di sini ya. Gitu. Gitu sudah. Tapi sekarang, ya kan? Kalaupun misalnya sudah 1 minggu di Piayu, ya sudah. Karena selama ini juga di Malang. Gak lagi seperti dulu saudara. Ya kan? Itu kehidupan yang kita jalani. Kita jalani. Jalani saja biasa gitu. Nikmati saja.
Ntar lagi jelita udah besar lagi. TK, SD. Oh beda semua itu. Apalagi SMP. SMA lagi ada. Saudara, ketika kita menikmati hidupnya Tuhan, itulah yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Hidup itu ini saudara, punya semangat. Itu artinya punya pengharapan, punya tujuan yang ingin dicapai. Itu kan baru namanya hidup kan. Makanya ketika Abraham gak punya anak itu kan, ketika dilihat hartanya banyak, dia lihat dirinya udah tua gitu. Waduh, kalau aku gak punya anak untuk apalah semua ini. Oh dia teringat saudara. Makanya saudara Tuhan berikan dia janji kan. Tapi kapan janjinya digenapi? 13 tahun kemudian. Atau 25 tahun kemudian saudara. Tapi di tengah jalan saudara, mereka berusaha menggenapinya kan. Makanya lahirlah Ismail gitu. Itu membawa petaka saudara. Tapi itu pun dihadapi oleh Tuhan loh saudara. Kan gak dirancangkan Tuhan Ismail itu saudara. Ya kan? Gak dirancangkan dia itu. Tapi ketika ada niat yang kuat daripada keduanya gitu, bukan hanya dari Abraham, tapi dari Sarah juga kan. Karena pada waktu itu memang budak perempuan itu adalah milik mereka. Apa namanya? Anak daripada semua budak yang ada di situ itu milik tuannya. Iya. Cuman si Sarah pun kan nggak tahu kalau ternyata budaknya perempuan itu, yaitu Hagar itu, ternyata dia bisa ngelunjak saudara. Gitu kan, problem kan. Sementara hatinya Abraham lain. Karena itu benihnya dia. Bayangkan bangganya dia itu punya anak pada waktu itu saudara. Sebelum lahir Ishak saudara. Diam-diam dalam hati dia. Dia bilang sama Tuhan, udahlah Tuhan, biar ini saja anakku katanya gitu loh. Masa engkau gak terima? Udahlah, ini aja lah anakmu itu. Tuhan tidak mau. Dia sudah menyiapkan anak perjanjian gitu. Makanya ketika si Hagar itu bikin jengkel Sarah bilang, usir perempuan dan anaknya itu katanya. Waduh. Karena waktu itu saudara, si Ismail itu kayak mau pukul Ishak gitu. Wah ini bahaya ini. Nanti ini pula aku nggak tahu nanti dibunuh pula anakku ini katanya. Usir dia katanya. Bayangkan si Abraham gimana lah hatinya saudara. Anak dia. Benihnya dia loh. Lagian juga bukan aku yang minta kok kata Abraham. Kamu yang suruh, jengkel gak dia sama Sarah? Jengkel saudara. Jengkel sekali. Tapi Tuhan bilang sama dia, sudah ikuti kata istrimu. Karena memang seperti itulah harusnya. Waduh. Tapi apakah Tuhan melupakan Hagar? Tidak kan? Apakah Tuhan melupakan bagaimana Abraham saudara, hatinya yang jengkel itu saudara? Tidak, dibalut semuanya. Tuhan berjanji kepada Abraham mengenai doamu untuk Ismail, aku sudah dengarkan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan melahirkan bangsa yang besar juga. Gitu loh. Makanya ketika diantarkan anaknya itu saudara, ketika sudah mau mati di tengah jalan saudara, malaikat diutus oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan Hagar untuk membesarkan anaknya Ismail. Jadi itu ya. Seperti itulah saudara. Seperti itulah Tuhan memimpin jalan kita. Iya, kan dia tadi kan
Sudah salah kan? Sebetulnya kan salah Abraham situ. Sarah juga salah. Hagar juga salah. Lihat itu kan? Kan karena dia ngelunjak, karena dia merasa memandang rendah nyonyanya kan. Dia bilang, aku bisa punya anak, nyonya aku nggak punya anak, tentu nanti Abraham akan lebih mengasihi aku katanya. Ya kan? Dia lupa kalau itu anugerah. Sama saudara, kita akan diperhadapkan juga dengan demikian saudara. Dalam perjalanan hidup kita, panjang jalan kita ini saudara. Tapi percayalah saudara, dia lebih hebat. Dia sudah ada jauh di depan. Dia tahu apa yang mau dia lakukan. Makanya saudara, ketika dia mengatakan dia tinggal dalam kita, hidup ketika saya mengatakan saudara, kalau saya punya satu pemikiran, kalau orang memandang saya berarti memandang Tuhan. Apakah itu tidak bahaya gitu? Gak bahaya tak? Kan bahaya kan? Orang menganggap saya Tuhan misalnya kayak gitu. Kalau ngomong kayak gitu. Apalagi kalau saya bilang dulu, oke, dengerin ya. Apa yang kamu lakukan untuk saya, kamu lakukan untuk Tuhan. Gak bahaya tak? Bahaya. Apakah Tuhan tidak memikirkan bahayanya kalau seorang manusia menganggap dirinya seperti itu? Tetapi itulah jalan yang dipilihnya untuk menerangkan maksudnya, yaitu menjadi manusia, menjadi daging saudara. Iya. Siapa yang layak menampung dia? Jadi kalau kita bisa sampai dengan hari ini bisa bertahan hidup, bisa terus mendengarkan firman Tuhan ini, itu semata-mata memang karena Tuhan. Tetapi saudara, kebenarannya Tuhan itu bersembunyi. Dia tidak terang-terangan saudara. Jadi kayak kita yang melakukannya. Jadi ketika saya mengatakan, oh Tuhan yang mengajar kita, saya kok. Pada kenyataannya saya lah. Cuman bagaimana saya bisa menerangkan ini? Karena dulu Tuhan sudah ajari saya tanpa sadar. Kan sudah ada perbantahan antara saya dengan Tuhan di masa-masa yang lampau gitu. Jadi ketika saya mengatakan, kalau kamu masih nunggu orang lain, padahal Tuhan itu akan datang di dalam daging. Kalau kamu nunggu orang lain, sampai kapan kamu menunggunya? Lalu diperlihatkanlah manusia kepada saya. Diperlihatkanlah senior-senior saya. Iya kan? Bagaimana betapa munafiknya mereka gitu. Iya kan? Diperlihatkan kepada saya. Bukan berarti saya gak munafik juga. Iya kan? Tuhan sudah mengatakan semua manusia rusak. Tapi kalau tidak ada yang berani menyatakan Tuhan itu, lalu siapa? Kan gitu masalahnya gitu. Kamu mau menunggu terus sampai kamu mati, menunggu kedatangan Tuhan itu. Seperti yang dipercaya orang sampai sekarang. Bahkan sampai ada orang mungkin saking gak datang-datang Tuhan itu sampai berdoa untuk hari kiamat gitu. Saya itu gimana ya, kok bisa ya punya ide kayak gitu ya. Itu bahasa roh terus saudara. Mana dia ngerti lah bahasa rohnya itu saudara. Kalau dia ngerti bahasa rohnya itu saudara, dia kan berhenti pasti. Hebat, kan masuk di pikirannya kan. Tapi dia terus melakukannya. Terus kayak gitu. Sebetulnya tidak ada bedanya saudara dengan orang yang dengan dukun gitu, pakai mantra-mantra. Mantranya ngeri lagi saudara, memantra-mantrai Tuhan gitu. Iya kan? Dengan bahasa rohnya gitu. Supaya apa? Kan yang membuat hari kiamat itu siapa? Ya Tuhan gitu kan. Bukankah itu tujuannya ingin memaksa Tuhan? Pemaksaan itu kan mantra saudara.
memaksakan kehendak gitu. Mungkin arti bahasa rohnya datang segala hari kiamat. Sudah rusak semua dunia ini. Nggak perlu kau ajari gitu. Kau mau ngajari aku kata Tuhan gitu. Saudara, ketika Tuhan ajari kita dengan cara sekarang itu, memang kita menikmati hal yang indah, ya kan? Tapi ingat, bukan itu tujuan intinya. Tujuan utamanya bukan itu. Tetapi aku sedang menciptakan Eden yang baru. Jadi ketika setiap kali aku memulai satu zaman, itu adalah pekerjaanku. Dan ketika selesai zaman yang terakhir ini, saudara, maka kita akan menjalani kehidupan yang berbeda. Disitulah baru kita lihat, oh ini toh tujuan menciptakan manusia, Tuhan. Ya kita akan menjalani kehidupan yang panjang sekali, saudara, ribuan tahun, saudara. Makanya tanpa sadar kita sudah menjalani kehidupan ribuan tahun. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena perjalanan Tuhan adalah perjalanan kita. Kenapa saya bisa menerangkan semua ini? Gimana caranya? Apakah Tuhan bilang sama saya gini, nanti kau mau ngomong ini? Enggak gitu, saudara. Buka saja mulutmu. Ikuti saja. Secara normal. Bicara saja. Jangan takut salah gitu. Apa yang ada di pikiranmu, sudah ucapkan saja. Tapi katanya engkau loh Tuhan yang berbicara gitu. Kalau Tuhan berbicara kan akan penuh dengan luar biasa gitu. Enggak. Jalani saja. Mengenai salahnya itu bukan, mengenai salah benarnya itu bukan urusanmu. Urusanmu tunduklah kepadaku. Carilah aku dengan segenap hatimu. Tundukkanlah hatimu. Maulah belajar. Mau berubah gitu. Maulah berubah gitu. Maka engkau akan menjadi orang paling berhikmat. Sekalipun itu punyaku. Sekalipun hikmat itu adalah aku. Hikmatku itu akan menjadi hikmat di dalam diri. Iya. Maka ketaatanku pun ketika aku menjadi manusia pertama kali, yaitu menjadi Yesus gitu. Aku berkenan diam di dalam Dia. Maka ketaatan yang dimiliki oleh anak tunggalku itu menjadi ketaatanmu semua. Engkau tidak akan terpaksa menaatiku, tetapi sebagaimana Yesus mengasihi aku dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya, seperti itu jugalah setiap manusia yang dilahirkan oleh Dia. Setiap orang yang memandang Dia, setiap orang yang memakan Dia, maka anakku itu akan hidup di dalam diri orang itu. Disitulah kau akan mendapatkan anak yang banyak. Gitu. Makanya tepat dikatakan semua yang kita lihat ini akan binasa. Oh, itu artinya kiamat yang sesungguhnya ya Tuhan. Berarti berbeda ya dengan kiamatnya Sodom dan Gomora ya. Berbeda dengan kiamatnya Nuh ya. Zamannya Nuh ya. Berbeda. Oh, arti akhir zaman itu ternyata masing-masing punya orang akhir zaman, punya akhir zamannya sendiri ya. Ya kan? Zaman berganti kan. Zaman kita membesarkan anak. Zaman kita harus bekerja. Zaman kita menyekolahkan anak. Zaman menikahkan anak. Zaman punya cucu gitu kan. Aja. Banyak hal lagi sih. Zaman pensiun gitu kan. Cobalah. Wah, orang sangat takut saudara untuk pensiun saudara.
tapi dengan hidupnya Tuhan di dalam kita. Wow, itulah yang membuat kita itu dikatakan itu mempunyai minyak di dalam pelita kita, saudara. Iya. Semua hal ini adalah supaya engkau dapat memiliki pengetahuan lebih luas tentang pekerjaan yang Tuhan lakukan sekarang ini. Ini adalah tujuan Tuhan dalam melakukan pekerjaan ini. Nah, bayangkan saudara, dijelaskan. Ini adalah tujuan. Jadi coba bandingkan saudara, antara bagaimana tingginya firman Tuhan sekarang ini dibandingkan dengan Alkitab. Nggak ada di sini. Nggak ada di Alkitab saudara menjelaskan seperti ini. Nggak ada. Tuhan nggak menjelaskan itu. Karena memang belum waktunya. Mereka belum siap. Mana saudara orang itu yang dulu mendengarkan firman Tuhan yang 30 tahun yang lalu. Mana mereka pernah pikir kalau ada satu kelompok orang di kota ini yang diajar Tuhan langsung. Nggak kepikir gimana caranya saudara. Nggak tahu. Tapi ternyata Tuhan sudah bekerja. Bahkan dikatakan dia sampai menjelaskan. Inilah tujuan Tuhan dalam melakukan pekerjaan ini. Katanya gitu. Wah, oh gitu. Mencari dan meraba-raba adalah cara hidup sebelum inkarnasi Tuhan. Gitu. Pada waktu itu, orang tidak dapat melihat Tuhan sehingga tidak punya pilihan selain mencari dan meraba-raba. Sekarang engkau telah melihat Tuhan dan Dia mengatakan langsung kepadamu bagaimana engkau harus melakukan penerapan. Inilah mengapa engkau tidak perlu lagi meraba-raba. Apakah ini adalah kehendak Tuhan? Jangan gitu. Percayalah, aku ada di sini. Jangan takut, akulah perisaimu. Nanti kalau salah gimana Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Pergi ke kota ini kehendak Tuhan enggak? Wah sudah yakin ini, pokoknya udah benar lah ini. Kehendak Tuhan gitu kan. Ingat ketika pertama-tama saudara Om Twin ke sana gitu. Sudah yakin ini. Padahal saudara karena ingin menghindar masalah yang di sini. Tapi yakin gitu. Begitu menghadapi di sana, waduh. Salah kayaknya. Iya kan? Wah ini rasanya ini mengajar udah pas ini. Udah mulai membayangkan nanti akan mengajar. Oh ternyata aku meninggalkan kemarin anak youth supaya aku mengajar anak-anak youth di sini. Misalnya kayak gitu. Roba lagi. Ternyata enggak gitu loh. Saudara, kalau kita sudah mendengarkan semua firman ini saudara. Dia begini saudara. Sederhana sekali saudara. Sederhana sekali. Jalani. Jalani saja. Jangan takut. Aku ada di sini. Gitu loh maksud Tuhan gitu. Jadi selama ini yang membuat kita itu tidak bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena begini, kita masih hidup di zaman yang kemarin. Kita bilang Tuhan sudah datang. Tapi kita nggak percaya Tuhan itu datang di dalam diri kita loh. Menjadi hidup kita. Kita masih pikir, masih terus hidup dengan cara yang lama gitu loh. Itu permasalahan kita. Makanya kita ragu-ragu dalam mengambil jalan kita gitu loh. Misalnya ketika Tuhan suruh saya misalnya, oh kamu harus full time gitu kan. Oke betul gitu kan. Tapi ketika saya mulai, mulai apa namanya, itu saya panggil saya, tolonglah itu lihat ini gitu. Wah ternyata pekerjaannya bukan pekerjaan sebentar. Apakah saya sudah Tuhan? Apakah saya harus bisa melakukan pekerjaan ini Tuhan? Memperbaiki atapnya. Oh itu saya ini tuh. Apakah saya perlu? Enggak, jalani saja. Misalnya ketika Mak Tian panggil, tolonglah Pak lihat, padahal dia sudah lama nunggu saudara.
Sampai udah karena nggak percaya sama tukang ini lagi saudara. Karena memang iya saudara, dibilang dinamonya rusak gitu. Padahal ketika saya lihat, nggak rusak kok, bagus. Jadi apa yang rusak? Nggak ada yang rusak. Kok bisa? Padahal bayangin saudara, karena mungkin segannya Mak Tian sama saya gitu. Sudah lama mesin cucinya itu nggak dipakai gitu. Coba lah. Lalu kalau saya misalnya ketika kau Mak Tian nggak tahu ya, saya kan sudah full time. Iya kan? Nanti kita salah loh di hadapan Tuhan. Kalau saya harus mengerjakan mesin cucimu gitu, apa nanti kata Tuhan? Kamu telah melanggar janjimu kepadaku. Bukankah aku sudah menyuruh kamu full time? Lalu kayak gitu juga Henny gitu kan. Oh ngelapa dia lah itu lah semua. Kami kerjain sama si tulang. Ya. Kalau saya tetap dengan cara yang lama, bukankah saya gini? Oh Tuhan, benarkah ini? Jangan-jangan saya tergoda supaya saya itu karena kebutuhan saya gitu. Lihat bagaimana kita menjalaninya. Normal kan? Apakah salah firman yang kemarin? Enggak salah. Itu untuk masa itu. Tetapi tetap harus saya lihat hati saya. Saya tidak harus perlu bekerja. Oh kalau begitu berarti Tuhan sudah izinkan saya bekerja. Bukan begitu. Gitu. Mundur jauh lagi kamu nanti. Lihat ya. Saya benar-benar melihat saudara bagaimana ketika saya bekerja ringan badan saya. Sekarang lagi bikin atapnya spandeknya Mak Yeye gitu. Iya kan? Karena sudah mau pertama-tama bilang, aduh Pak tolonglah lihat bolong ini katanya. Takut. Begitu saya lihat sudah, saya pikir hanya bisa bikin mungkin penambah tiang lah di kiri kanan gitu kan. Mungkin ganti atapnya satu gitu kan. Ketika saya lihat, waduh, gak bisa ini Mak Yeye. Kamu punya berapa uang Mak Yeye? Gitu. Sudah jangka sekian Pak. Oh bisa. Nggak sampai segitu. Ketika ditanya dia ditanya ke toko bangunan berapa biayanya bahannya untuk ini, ya pokoknya standar segini. Begitu saya beli gitu, turun ya lumayan juga lah dari situ gitu. Jauh gitu, hampir sepertiga turun dari situ ketika saya belanja sendiri. Lihat dari langganan saya. Gitu loh saudara. Seandainya misalnya Mbak Yemi, wah Bapak itu kan sudah full time gitu. Lalu bagaimana saudara? Kalau misalnya karena ya perasaan nanti aduh nggak cukup nanti ini. Tiba-tiba terjadi lagi itu, rubuhlah itu, gimana lah coba? Kalau saya tetap, saya ini full time. Saya aja sih habis gitu. Iya kan? Sulitnya ya habis diajak sama borunya kerja karena mungkin ini pelihara babi di atas kan. Dia aja sama borunya bikin ini nggak mau ya kan. Ketika saya bilang, saya permisi sama bapaknya. Udahlah bawa aja katanya. Daripada dia di sini. Coba lihat. Marvel pulang sekolah gitu. Wah belum buka baju dia saudara. Udah mau ikut bantu gitu. Coba. Lihat kan? Kita hanya menjalani kehidupan kita. Ketika saya harus mencari dinamo untuk mesin cucinya si Pak Nael gitu kan. Wah, ketemu dengan orang yang bisa rasanya gimana gitu ya. Saya tahu dia orang Batak gitu, tapi dia kok rasanya kok cuek sekali ya. Setelah saya ngaku orang Batak dan satu kampung, ternyata barulah dia terbuka. Iya Pak, kami ini sebetulnya dulu tinggal di sana di ini. Kami ini bukan Simalungun, tapi karena kami pindah ke Simalungun, jadi seperti inilah saya katanya. Kata si itu. Coba, kalau saya tetap kayak gini, saya sudah time, gak bisa. Carilah tukang perbaiki mesin cuci yang lain. Tapi bukan itu pekerjaan intinya, gitu ya.
Jalan apa yang diperhadapkan kepada kita, jalan. Amin. Baik, kita lihat 7. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan ini. Engkau terus membimbing kami, menuntun kami. Kami boleh mengalami Engkau. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhanlah kehidupan dan sukacita kami. Tuhanlah hikmat kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.